Salve fratres teiterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Ya, untuk teman-teman Katolik yang mungkin berjibaku dalam perpolemikan perdebatan antara Katolik dan Protestan ya, di sosial media, mungkin kamu pernah mendapat ejekan dari teman-teman Protestan bahwa gereja Katolik itu GKR, ya, setidaknya saya ingin mendengarkan dari DN, Degengadas, dan Katrom, ya, istilah yang paling mereka sukai, Protestan paling suka itu GKR dan Katrom untuk menyebut satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan kita, yaitu gereja Katolik. Nah, pada kesempatan ini kita coba berbicara tentang gereja Kristus, bahwa kenyataan bahwa Yesus Kristus mendirikan gerejanya di Roma. Yesus Kristus mendirikan gerejanya di Roma. Kebenaran ini akan mengejutkan banyak umat Katolik dan mengganggu semua Protestan. Namun inilah kebenarannya, Kristus mendirikan gerejanya di Roma. Mari kita elaborasi ya, Vamonos. Tuhan kita Yesus Kristus itu mendirikan gerejanya atas Rasul Santo Petrus, di atas Rasul Santo Petrus ya. Ini bahkan Protestan yang paling serius dan paling siap mengakui ya. Namun tentu saja bukan dari sekte yang paling fundamentalis ya. Prinsipnya adalah ubi Petrus ibi Ecclesia, di mana Petrus berada, disitulah ada gereja ya. Sebab aku berkata kepadamu bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan pintu-pintu neraka tidak akan menang melawannya. Ingatkan Matius bab 16 ayat 18, terjemahan bebas dari saya. Namun jika kita bertanya tentang tempat geografis di mana hal ini terjadi, di mana Kristus mendirikan gerejanya, nah, Yesus Kristus tidak mendirikan gereja di Roma, tetapi di Yerusalem. Ini saudara-saudari kita yang Protestan terus-menerus mengulang tanpa menyelidiki, menganalisis, atau menegaskan apa yang telah diajarkan oleh pendeta mereka atau saudara-saudara mereka dalam iman kepada mereka. Tujuannya adalah untuk mendiskreditkan dan menyangkal kenyataan bahwa gereja yang benar dan satu-satunya yang didirikan oleh Yesus adalah Gereja Katolik Roma alias Katrom menurut kata-kata mereka. Karena tidak ada teks Alkitab yang dapat ditarik oleh para pencinta sola scriptura untuk menegaskan bahwa gereja didirikan di Yerusalem. Ya, pernyataan bahwa Tuhan kita mendirikan gereja di kota Yerusalem adalah sesuatu yang tidak kita perdebatkan dengan orang-orang Kristen lainnya, karena pada kenyataannya gereja memang tidak didirikan di Yerusalem, tetapi di Kaisarea Filipi, yang merupakan kota yang dibangun oleh Filipus untuk menghormati kaisar, yaitu sebuah kota Romawi, sehingga Yesus Kristus mendirikan gereja di Roma, dan disitulah kurangnya kejujuran atau ketidaktahuan intelektual di kalangan Protestan. Mari kita lanjutkan dengan Alkitab untuk menjelaskan dan mendukung pernyataan kita. Ini adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa Rasul Santo Paulus, rasul bagi orang-orang non-Yahudi, adalah warga negara Romawi, seperti yang dia sendiri yakinkan kepada kita. Misalnya berdasarkan cerita dari kisah para rasul, bab 16 ayat 37 dan bab 20 ayat 25 sampai 28. Kita baca ya, terjemahan bebas. Tetapi Paulus menjawab, apakah mereka mencambuk kami di depan umum dan tanpa dihukum? Karena orang-orang Romawi, mereka telah melemparkan kami ke dalam penjara, dan sekarang mereka diam-diam mengusir kami. Tidak akan demikian, tetapi biarlah mereka datang dan membawa mereka keluar. Ketika mereka mengikatnya dengan tali, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di dekatnya, apakah sah bagimu untuk mencambuk orang Romawi tanpa dihukum? Dan ketika perwira itu mendengar ini, dia pergi dan memberitahu komandan, berkata, lihat apa yang akan kamu lakukan, karena orang ini adalah orang Romawi. Dan ketika komandan itu datang, dia berkata kepadanya, katakan padaku, apakah kamu orang Romawi? Dan dia berkata, iya. Dan pengawal itu menjawab, saya telah memperoleh hak warga negara ini dengan sejumlah besar uang. Paulus berkata, tetapi aku menjadi warga negara sejak lahir.
yaitu dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 25 sampai 28. Jadi Rasul Santo Paulus menyatakan bahwa dia adalah warga negara Romawi sejak lahir, karena dia sendiri memberitahu kita dalam ayat lain bahwa dia lahir di kota Tarsus. Adapun aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, Kilikia, dan dibesarkan di kota ini di kaki Gamaliel. Diperintahkan menurut kebenaran hukum nenek moyang kita, seorang penjaga Allah, seperti kamu semua hari ini. Dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3 ya. Nah, apakah seorang Rasul Yesus Kristus berbohong untuk menyelamatkan nyawanya? Tidak sama sekali. Dua pernyataan Paulus benar. Kota Tarsus terletak di tempat yang sekarang disebut Turki, dan wilayah ini dengan cara yang sama seperti Yerusalem, serta segala sesuatu yang dapat dilihat dalam peta kuno, Romawi kuno, adalah Roma, karena milik kekaisaran Romawi. Ya, jadi Yesus, para rasul, dan semua orang Yahudi, apakah mereka adalah orang Romawi? Pertanyaan yang bagus ya. Republik Romawi berhak untuk memberikan atau tidak memberikan kewarganegaraan Romawi. Seorang budak yang lahir di kota Roma bukanlah warga negara, tetapi dia bisa membeli kebebasannya dan menjadi warga negara. Untuk menjadi warga negara, diharuskan lahir di beberapa provinsi Romawi, tetapi tidak hanya itu, dia juga bisa dilahirkan dalam keluarga terkemuka, atau bertugas di legion, atau membeli kewarganegaraan, atau dari lahir secara turun-temurun, dan lain-lain. Singkatnya, lahir di provinsi Romawi memberikan kemungkinan untuk menjadi warga negara, meskipun lahir di kota Roma tidak menjamin kewarganegaraan. Nah, ada juga beberapa jenis kewarganegaraan, kelas 1, kelas 2, dan lain-lain. Kewarganegaraan juga bisa hilang, seperti dalam kasus pengkhianatan tinggi. Ya, sejak tahun 28 sebelum Masehi, hak kewarganegaraan itu diberikan baik kepada individu atau keluarga tertentu, terutama dari lapisan atas orang-orang yang ditaklukkan atau untuk seluruh komunitas lokal. Setelah tahun 212 Masehi, semua penduduk bebas yang tinggal di kekaisaran diakui sebagai warga negara oleh dekrit kekaisaran Caracalla yang disebut Constitutio Antoniniana. Ya. Meskipun baik Yesus maupun para rasul tidak memiliki kewarganegaraan Romawi, kekaisaran tidak membuat perbedaan yang sama dengan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Beberapanya lebih penting daripada yang lain, tetapi pada akhirnya mereka semua, tempat-tempat itu semua adalah wilayah Roma. Jadi faktanya gereja Katolik lahir di wilayah Romawi, yaitu Yesus Kristus mendirikan gerejanya di Roma dengan cara yang sama, meskipun Rasul Paulus tidak lahir di kota Roma, tetapi di kota Tarsus, tetapi karena berada di wilayah Romawi, Paulus dapat dengan benar dan sah menegaskan menurut hukum Romawi bahwa dia lahir di Roma karena seluruh wilayah kekaisaran adalah Roma. Israel adalah wilayah milik kekaisaran Romawi, dan hanya ketidaktahuan atau itikat buruk yang paling kasar yang bisa menyangkal hal ini. Ya, bahkan meskipun Yesus Kristus tidak mendirikan gerejanya di kota Roma, tetapi di Kaisarea Filipi yang merupakan kota kekaisaran Romawi yang dibangun untuk menghormati kaisar, dengan segala kepatutan dan legalitas, kita dapat menegaskan bahwa Yesus Kristus mendirikan gerejanya di Roma. Di sisi lain, Yesus Kristus tidak pernah berbicara menentang pendudukan Romawi di tanah airnya. Sebaliknya, justru kepada mereka yang menginginkan dia untuk melakukan itu, supaya memiliki sesuatu untuk menuduh dia, Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Matius bab 22 ayat 21. Dan pemerintah atau kekaisaran hanya dapat memungut upeti di wilayah properti atau wilayahnya. Yesus Kristus menerima dalam hukum dan faktanya bahwa tanah airnya adalah provinsi Romawi. Fakta bahwa Yesus mendirikan gerejanya di Roma bukan hanya peristiwa tidak langsung. Gereja lahir di sebuah kota yang melambangkan kekaisaran yang menindas, yang suatu hari akan mengizinkan kematian Tuhan dan menganiaya gereja Katolik. Nah, lalu bagaimana dengan Yerusalem? Yerusalem adalah tahta pertama gereja. Di sisi lain, saudara-saudari, meskipun gereja didirikan di Kaisarea Filipi,
kantor pusatnya yang pertama, the first headquarters, didirikan di Yerusalem. Sebelum mengutus para rasul untuk memberitakan Injil di Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi, Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena di sana mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca ya teksnya. Dan ketika ia bersama mereka, ia memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi untuk menantikan janji Bapa yang katanya, kamu telah mendengar tentang aku, sebab sesungguhnya Yohanes dibaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus tidak lama setelah hari-hari ini. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 4-5. Seperti yang kita ketahui dengan baik, ini digenapi pada hari Pentakosta, hari di mana gereja Yesus Kristus akan memulai aktivitasnya dengan Rasul Petrus sebagai kepala gereja, paus pertama. Kita baca teksnya. Dan ketika hari Pentakosta digenapi, mereka semua berada di satu tempat dengan sepakat, dan tiba-tiba terdengar suara dari langit seperti angin kencang, dan itu memenuhi seluruh rumah mereka, tempat mereka duduk. Dan mereka melihat lidah-lidah yang terbelah seperti api, yang bertumpu pada mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mulai berbicara dengan bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Tahta pertama gereja ini tidak bertahan lama, segera harus pindah, pertama ke Antioquia dan kemudian ke Roma. Karena kota Yerusalem dengan bait sucinya dihancurkan oleh Legiun Romawi ke-5, ke-10, ke-12, dan ke-15 atas perintah Jenderal Titus Flavius Vespasianus pada tahun 70 Masehi. Namun, saudara-saudari, kita harus ingat bahwa meskipun tempat yang awalnya dipilih oleh Tuhan cukup signifikan, gereja didirikan di atas Petrus. Dan oleh karena itu, sebagaimana yang kita katakan, ada ungkapan ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana Petrus berada, di situ ada gereja. Bahkan pada titik tertentu dalam sejarah, markas besar kepausan pernah pindah ke Avignon di Prancis. Bahkan di hari-hari sekarang, saat-saat sekarang, kalau dalam keadaan darurat, tahta suci bisa berpindah kemana saja. Ya. Tetapi dari tradisi apostolik kita tahu bahwa Petrus memilih Roma sebagai tahtanya, dan bahwa di Roma di mana Kristus mendirikan gerejanya. Jadi, saudara-saudari, meskipun banyak yang mungkin meratapi hal ini, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah Katolik, Apostolik, dan Romawi, alias Katrom atau GKR. That's it.